Salam jumpa rekan Sokim di mana berada. Saat ini kita akan bersama-sama mengkaji tentang efektivitas program Kota Hijau. Nah, ini terkait dengan penataan ruang terbuka hijau di dalam mendukung pembangunan kota. Penelitian ini dilakukan oleh Puslitbang Kebijakan dan Puslitbang Sosial Ekonomi Lingkungan, khususnya di Balai Permukiman pada tahun 2014 dan telah kami terbitkan dalam bentuk buku populer yang bisa didapatkan di toko buku online atau di gerai outlet dari Gadjah Mada University Press di Yogyakarta. Ya, kita coba melihat dari latar belakang kajiannya, di mana waktu itu kami mengambil amanat dari Undang-Undang 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Jadi masih menggunakan undang-undang lama yang berkaitan dengan perwujudan kualitas penataan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten. Nah, di mana di sana disyaratkan untuk adanya keamanan, kenyamanan, produktivitas, keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat terkait dengan penyediaan ruang terbuka hijau 30%. Pada waktu itu Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang yang pada saat itu belum berpindah ke Kementerian ATR BPN mencoba untuk menginisiasi program pengembangan kota hijau yang menjadi program untuk meningkatkan dan memberikan jaminan keberlanjutan kualitas ruang kota yang baik yang tanggap terhadap perubahan iklim. Pada waktu itu kajian kami adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan rencana aksi kota hijau terhadap penataan ruang di suatu daerah atau wilayah. Nah, ini adalah cara kami melakukan penelitian, yaitu bagaimana kami memperbandingkan atau melakukan komparasi sebelum dan sesudah program, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap motivasi pemerintah daerah dan melakukan uji statistik keadaan sebelum dan sesudah diberlakukannya program. Nah, ini ada uji statistik, kemudian melakukan pengindeksan dan kemudian pengecekan motivasi. Dilanjutkan dengan melakukan evaluasi ekonomi. Sedangkan letak lokasi penelitian ada di 4 kota. Yang pertama ada di Sumatera Barat di Bukit Tinggi, kemudian di Jawa Barat di Tasikmalaya, kemudian di Pulau Dewata di Kabupaten Badung, dan di kota Yogyakarta. Beberapa pertimbangan yang mendasari pemilihan lokasi yaitu kaitannya dengan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan ruang terbuka hijau, kemudian adanya signifikansi pertumbuhan ruang terbuka hijau di Jawa Barat, kemudian kaitannya dengan hasil atau prestasi dalam melaksanakan program. Ini beberapa contoh dokumentasi saat kami melakukan wawancara dengan menggunakan kuesioner di beberapa taman yang menjadi ruang terbuka hijau di kota-kota lokasi penelitian. Didapatkan beberapa kategorisasi dari motivasi pemerintah daerah dari beberapa narasumber. Di sini ada dari Pulau Bali, kemudian dari Bukit Tinggi, Tasikmalaya, dan Yogyakarta. Rentangnya ada pada kategorisasi tinggi, sedang, hingga sampai ada yang kurang atau rendah di dalam motivasi perwakilan dari pemerintah daerah tersebut. Ini untuk skor masing-masing wilayah penelitian. Jadi nilai yang dinilai adalah bagaimana melakukan atau menerima diri, efikasi diri, kemudian
kaitannya dengan motivasi di dalam mewujudkan program kota hijau, termasuk di dalam menyediakan ruang terbuka hijau dalam kota atau wilayah mereka. Jadi bisa dilihat bahwa secara efikasi diri rentangnya ada pada tinggi sampai sedang, dengan sebaran yang tinggi ada 52%, sedang yang berada pada efikasi diri sedang ada pada 45%. Untuk motivasinya, sebagian besar motivasinya tinggi, 71% menyatakan tinggi, kemudian 29% sedang, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa secara motivasi tinggi tetapi secara kemampuan atau penerimaan diri, efikasi dirinya belum mendukung dari motivasi yang ada. Kemudian dari checklist indeksnya ada beberapa variabel, yaitu variabel input, di mana di dalam variabel input di sini ada anggaran di dalam APBD yang disiapkan untuk mengelola program, khususnya program kota hijau dan penyiapan ruang terbuka hijau. Ini di sana juga ditulis adanya keterlibatan SDM. Kemudian terkait dengan variabel proses, inisiasi program, sosialisasi kota hijau, fasilitasi penyusunan rencana aksi, kemudian penandatanganan komitmen terhadap rencana aksi tersebut. Variabel output yang menjadi hasil dari checklist index yaitu terkait dengan keberadaan dokumen tata ruang yang berupa master plan kota hijau, ketersediaan ruang terbuka hijau, dan keberadaan komunitas ramah lingkungan gitu, atau green community. Sedangkan indikator dari checklist indeksnya, parameternya dibagi menjadi 3, yaitu sudah melaksanakan, dalam proses, dan belum atau tidak melaksanakan. Scoring parameter yaitu dari nilai 1, 0,67, 0,34. Kategorinya tinggi, sedang, rendah dibagi berdasarkan kuartil, di mana nilai tinggi ada 0,67 sampai 1, sedang 0,34 sampai 0,66, dan kategori rendah 0 atau 0 sampai 0,34. Jadi kita perhatikan lagi di dalam tabel, maka di sana ada hasil dari tiap-tiap kota, di mana secara kumulatif Kota Yogyakarta masih menempati nilai tertinggi untuk indeks capaian dari pelaksanaan program itu ya. Kemudian disusul Kabupaten Badung, Kota Tasikmalaya, dan terakhir dari Bukit Tinggi. Kemudian ada penelitian persepsi atau kajian persepsi terkait dengan sebelum dan sesudah adanya program. Di sini ada beberapa tabel statistik yang menunjukkan karakter dari pengunjung taman. Jadi kami melakukan penelitian atau mencari responden di taman yang merupakan representasi dari ruang terbuka hijau. Di sini ada kisaran rentang 20-40 tahun yang merupakan mayoritas responden. Kemudian jenis pekerjaan responden yang paling dominan adalah pegawai negeri, dan persentase tingkat kepentingan ke taman terhadap keberadaan taman adalah sangat penting. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa intensitas kunjungan ke taman setelah adanya taman hasil program P2KH atau Kota Hijau meningkat secara signifikan gitu ya. Jadi yang sebelumnya hanya datang ya belum pernah sampai 2 kali ke taman, kemudian setelah ada taman jadi lebih dari 4 kali mengunjungi taman. Nah, ini membuktikan adanya ketertarikan responden terhadap perbaikan atau peningkatan kualitas dari ruang terbuka hijau yang berbentuk taman gitu ya.
Kemudian terkait dengan aspek keindahan, ada muncul di sana. Kemudian aspek kesehatan, di sana nyata kebutuhan untuk meningkatkan kesehatan dari responden. Kemudian kenyamanan juga adalah salah satu aspek tadi ya, jadi ada kesehatan, kenyamanan, kebersihan gitu ya. Kemudian di sini ada aspek interaksi sosial, jadi kebutuhan untuk adanya interaksi sosial di dalam taman. Nah, manfaatnya di sini disebutkan juga ada beberapa keunggulan dengan keberadaan taman gitu. Jadi ada responden merasakan manfaat yang besar terhadap keberadaan taman, dan sebagian besar memanfaatkan taman sebagai fasilitas untuk rekreasi dan beristirahat. Kemudian ini adalah gambaran hasil riset di tahun 2014. Aspek-aspek yang dinilai di sana membandingkan antara sebelum dan sesudah adanya program gitu ya terhadap taman gitu. Hampir semua aspek meningkat gitu ya. Dan aspek yang paling signifikan meningkat adalah terkait dengan keindahan taman gitu ya. Keindahan taman ini ada dari 2,52 menjadi 4,19, cukup besar untuk signifikansi program terhadap keindahan. Kemudian disusul dengan sisi kebersihan dan kenyamanan. Terakhir adalah keamanan. Nah, ini ya, jadi berapa persentase kunjungan ke taman sebelum, kemudian keuntungan dan keunggulan taman kota dibanding dengan taman lain. Ya, terakhir adalah terkait dengan aspek valuasi ekonomi, di mana mencoba untuk menghitung pendapatan, kemudian bagaimana keberadaan taman ini bisa memiliki nilai ekonomi gitu ya terhadap suatu wilayah dan respondennya gitu. Di sana kami coba untuk menghitung nilai ekonomi terhadap kemauan bayar atau willingness to pay, misalnya terhadap biaya akses masuk, parkir kendaraan, tenaga keamanan, tenaga kebersihan, perawatan taman, sarana produksi tanaman, pemeliharaan prasarana, penggunaan sarana. Nah, ini coba dihitung gitu. Saya perkirakan berapa kira-kira willingness to pay per bulan dan willingness to pay per tahunnya. Jadi di dalam perhitungan ditemukan bahwa WTP atau willingness to pay di Kabupaten Badung paling tinggi gitu, ada 679.000 pada tahun 2014 ya untuk per bulannya. Kemudian di sini juga digambarkan hubungan antara pendapatan rumah tangga dan willingness to pay. Jadi pendapatan rumah tangga di Bali cukup tinggi gitu ya, jadi memang mempengaruhi WTP terhadap taman gitu. Jadi dapat dilihat bahwa pendapatan yang di Yogyakarta merupakan yang terendah dan Bali paling tinggi, sehingga WTP-nya juga tentunya Bali paling besar. Ini kemudian kaitannya dengan tabel nilai produksi komoditas. Kami mencoba menghitung jika di dalam satu taman diberi atau ditanam beberapa tanaman buah yang dapat menghasilkan nilai ekonomi gitu ya, memberi masukan. Nah, seperti itu. Nah, ini ada di dalam buku tadi ya, jadi bisa dibaca lebih lanjut dan dilihat, dibaca, dan data-data ada di dalam buku. Ya, ini untuk analisis dilanjutkan dengan BCR ya, benefit cost ratio, membandingkan antara keuntungan dengan biaya yang dikeluarkan dalam melakukan perawatan atau pemeliharaan taman. Ini masih menggunakan indeks di tahun 2014, sehingga angkanya mungkin akan berbeda setelah 10 tahun kemudian, yaitu tahun 2023 ini gitu ya. Ya, ini beberapa kota tadi ya, jadi dari Jogja, Bali, kemudian Tasikmalaya. Nah, ini secara rekapitulasi dari 3 cara tadi, ada motivasi, kemudian valuasi ekonomi,
Kemudian ada valuasi ekonomi, ada checklist indeks. Jadi di sini ada beberapa kriteria untuk melihat efektivitas penerapan P2K. Ya, ini juga terkait dengan aspek-aspek yang kemudian ditinjau dari keberadaan taman, yaitu kebersihan, keindahan, kesehatan, dan kenyamanan. Ini secara signifikan memang ada perbedaan yang muncul pada aspek-aspek ini di kota setelah adanya taman yang berasal dari program Kota Hijau. Nah, ini beberapa hasil lainnya berupa angka-angka yang merupakan hasil dari penelitian. Efektivitas terakhir adalah terkait dengan keberadaan taman di Jogja tinggi, Badung tinggi, Tasikmalaya cukup, dan Bukit Tinggi kurang. Demikian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Silahkan beri komentar, memberikan subscribe-nya, dan terima kasih.